Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Wow, hari ini saya ngelihat banyak banget muka yang penuh dengan sukacita nih kayaknya. Sangat bersyukur kalau hari ini kita bisa kembali untuk berkumpul bersama untuk ibadah hari ini. Itu semua karena berkat anugerah dan kebaikan Tuhan dalam hidup setiap kita, amin. Mari sama-sama saya undang kita semua untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita mau mulai ibadah ini dengan penuh hormat dan ucapan syukur kepada Tuhan kita. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat setiap berkat-Mu, buat setiap kasih-Mu yang terus melingkupi setiap kehidupan kami Tuhan. Kami sangat bersyukur karena kasih-Mu Tuhan yang terus Tuhan Engkau sediakan bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya kami ada di tempat ini saat ini. Itu semua bukan karena kuat dan kehebatan kami Tuhan, tapi ini semua karena berkat Engkau Tuhan, anugerah-Mu yang melingkupi kami Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, biar pagi hari ini Tuhan, segala pujian, segala hormat, segala sanjungan yang kami naikkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hai, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Sebab hanya Engkau yang layak untuk kami tinggikan Tuhan. Segala pujian hormat kami naikkan untuk nama-Mu saja Tuhan. Raja di atas segala raja, nama Yesus Kristus Tuhan, yang layak kami tinggikan, yang layak kami sembah Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora,
sukacita atas hidup setiap kami Tuhan. Ini pujian kami Tuhan. Segala hormat, segala sanjungan hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan. Raja di atas segala raja Tuhan. Mari sama-sama katakan, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Mari sama-sama berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya untuk nama-Mu Tuhan. Kami siap pada pagi hari ini menerima berkat yang terbaru, yang terbaik dari Engkau. Yang rindu dan yang siap lebih lagi memuji nama Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan yang terbaik bagi nama Tuhan saudara. Ada satu nama yang sungguh mulia. Ada satu nama yang sudah membebaskan setiap kita saudara. Ada satu nama yang memberi kita kemenangan, yang memberi kita kesembuhan, yang memberi kita terobosan. Ada yang tahu siapa namanya? Yesus. Boleh beritahu kanan kirinya, namanya Yesus. Terima kasih Tuhan. Namanya Yesus Kristus, menara yang teguh. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Kau yang berkuasa Tuhan, Engkau yang berkuasa di dalam segala. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Amin. Sebab ada kuasa dalam nama-Mu Tuhan. Katakan, namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Kau Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal,
Nama di atas segala nama. Nama yang telah bebaskan setiap kami Tuhan. Nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan, segala Tuhan. Nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja, segala raja. Engkau yang termulia di bumi, di surga, termasyhur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Sekali lagi kita mau katakan, Engkau yang termulia di bumi, di surga, termasyhur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Haleluya, beri kemuliaan yang terbaik bagi nama Tuhan. Sungguh Tuhan, bagaimana kami dapat membalas akan kasih Tuhan. Kami tak membawa apapun saat kami datang ke dunia ini. Dan pada saat kami pulang Tuhan, kami juga tidak membawa apapun. Kami tinggal semuanya. Saat kami hidup Tuhan, ini yang kami punya. Kami ingin menjadi hamba-Mu Tuhan, yang taat dan yang setia sampai akhir. Inilah kerinduan kami Tuhan, untuk membawa kami, membawa hati kami terus taat, memandang akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ajar kami setia, ajar kami taat Tuhan.
katakan, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia, dan ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku membalas kasih-Mu, segala yang ku punya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Bagaimana ku membalas kasih-Mu, segala yang ku punya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba. Kami mau taat dan setia Tuhan. Padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan Ini kerinduan kami Tuhan. Ini yang kami inginkan. kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih kalau kami ada, sebagaimana kami ada pada pagi ini, semata-mata karena anugerah Tuhan. Dan kalau kami telah menaikkan pujian, kami percaya ketika kami menaikkan pujian, Kau ada di tengah-tengah kami. Dan ketika Engkau hadir, sesuatu yang ajaib terjadi. Kami yang lemah, kami dikuatkan. Kami yang sakit, kami dijamah, disembuhkan. Kami yang memiliki pergumulan telah memperoleh kemenangan di dalam Engkau. Dan kebenaran firman yang kami dengar akan membentuk pribadi kami
menjadi semakin berkenan, semakin menyukakan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kita semua yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Ya, tolong jujur. Yang hari ini lebih tua dari kemarin. Ya, hari ini kita lebih tua dari kemarin. Tua itu alami, nah, dewasa itu pilihan. Amin. Puji Tuhan. Satu kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, yang bersama-sama akan kita renungkan adalah kepastian di tengah ketidakpastian. Living selflessly itu artinya hidup bukan untuk diri sendiri. Nah, tetapi bagaimana kita bisa hidup bukan untuk diri sendiri, mau hidup untuk orang lain, memastikan pada orang lain, jika kita sendiri tidak memiliki kepastian di tengah-tengah ketidakpastian. Sebuah ayat yang menjadi dasar renungan kita dari Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Saya masih menggunakan terjemahan baru, belum terjemahan baru 2 ya. Yohanes 14 ayat yang ke-27 berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat ayat yang tadi telah kita baca, itu adalah ucapan Yesus kepada murid-muridnya. Karena saat itu murid-murid Yesus itu dalam keadaan yang galau. Ada ketidakpastian tentang bagaimana nanti mengikut Yesus ya. Karena Yesus sudah beberapa kali bicara bahwa dia akan segera menjalani tugasnya, diutus oleh Bapa untuk apa? Untuk menderita, untuk mati, tapi juga untuk bangkit pada hari ketiga. Itu masih menimbulkan ketidakpastian bagi para murid. Nah, di tengah-tengah ketidakpastian itulah Yesus justru mengatakan damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Artinya tenang, penuh dengan ketenangan. Dan ini penting sekali ya, damai sejahtera yang dari Tuhan. Nah, mengapa dikatakan bukan seperti yang dari dunia ini? Saya kasih ilustrasi sebentar. Satu kali saya berkendara ke Surabaya bersama dengan istri dan waktu itu masih dengan anak-anak. Dengan tenang saya kendarai mobil itu sampai di Surabaya, menemui orang tua saya, mertua, gitu ya. Selesai, lalu saya pulang kembali juga dengan keadaan yang tenang. Tapi perhatikan, ketenangan saya mengemudikan mobil pergi dan pulang itu berbeda. Karena apa? Ketika saya akan pergi, saya tenang karena saya sudah cek semuanya. Ban serep saya cek, air itu juga saya cek semuanya. Jadi selalu servis dulu baru kita keluar kota ya. Pulangnya saya tenang, tapi tenangnya sebenarnya berbeda. Setelah saya tahu, ketika tiba di Semarang ban serep saya nggak ada. Jadi rupanya telah diambil di Surabaya oleh seseorang. Jadi berkat buat dia ya gitu ya. Ban serep. Andaikan saya tahu tidak ada ban serep, kira-kira saya bisa mengemudikan dengan tenang? Enggak. Pasti deg-degan. Wah, jangan-jangan nanti lalu ada kebanan gitu ya. Bocor lalu gimana itu ya? Gitu. Jadi kalau di tengah jalan saya baru tahu bahwa tidak ada ban serep, pasti saya tidak akan tenang. Artinya begini, orang bisa tenang, orang bisa punya damai sejahtera, itu tergantung. Ada yang dalam ketidaktahuan. Kenapa anak-anak muda sekarang misalnya saja ya, kok kayaknya tidak takut mati gitu ya, tenang aja gitu ya. Oh, makan minum, mari kita makan dan minum, itu filsafat Epikuri. Mari kita makan minum, besok kita mati, hore, tenang ya, hore. Karena mereka tidak tahu. Itu aja sebenarnya. Kalau tidak tahu ya malah tenang gitu ya. Tenang dalam ketidaktahuan. Hati-hati. Tetapi ada ketenangan yang tahu. Oh, saya tahu di balik kematian ada sesuatu, saya tahu. Tapi justru karena saya tahu itulah saya tenang gitu. Nah, apa? Itu nanti yang akan kita lihat ya. Jadi punya kepastian itu penting. Ya, nah,
Dalam konteks Alkitab tadi murid-murid penuh dengan ketidakpastian. Dan sekarang pun orang-orang yang hidup pada zaman ini serba tidak pasti. Ya, itu saya sampai heran, apa Trump itu ngeprank atau gimana ya? Wah, dia begitu kerasnya ngomong tentang tarif. Setelah itu ketemu Xi Jinping, gitu ya. Itu jago ngeprank tuh kayaknya. Jadi itu para pengusaha yang sudah kaget-kaget gitu, waduh gimana. Tapi ini bisa berubah lagi gitu ya. Jadi, nah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita apalagi dengan adanya mega trust. Jadi satu kali saya menyampaikan firman Tuhan dengan judul Mega Trust dan Mega Trust. Ya, Mega Trust sesuatu yang bisa terjadi. Indonesia tenang-tenang, karena apa? Nggak ngerti, nggak ngerti. Kalau ngerti, malah bisa nggak tenang gitu ya. Nah, kenapa? Karena itu gesekan bumi itu lapisan-lapisan itu betul, itu bisa mendatangkan bahaya yang itu tadi. Indonesia maaf seringkali tidak ada mitigasi yang baik, jadi kalau ada apa-apa takdir ya. Ya sudah mau nerima takdir begitu, tenang dalam ketidaktahuan. Nah, kita hidup juga di tengah-tengah ketidakpastian. Nah, kehadiran Yesus itu memberikan kepada kita itu kepastian. Ya. Hanya satu saja yang bisa memberikan kepastian. Ya. Dengan damai sejahtera yang dia berikan itu. Jangan gelisah, jangan gentar hatimu. Nah, mari kita akan melihat ada 4 hal yang membuat kita orang-orang percaya itu harusnya tenang. Karena punya kepastian. Ya, yang pertama, kepastian apa? Kepastian keselamatan. Ya. Dalam karya penyelamatan yang kita peroleh melalui kasih karunia oleh iman itu sesuai dengan kebenaran firman. Jadi aneh sekali, baru-baru ini teman saya tanya AI. Ya, ini anak-anak muda banyak AI. Saya ngarang buku, nulis buku terakhir pakai bantuan AI. Menolong sekali, menolong. Nah, tapi ada yang tanya begini, kalau misalnya Yudas itu tidak mengkhianati Yesus, apakah Yesus tetap ke Golgota untuk mati di kayu salib? Nah, jawaban salah satu AI, tidak mungkinlah Yesus ke Golgota kalau Yudas tidak mengkhianatinya. Oh, ini ngawur dan salah dan fatal. Ya, Yesus akan tetap ke Golgota, akan tetap dia mati di kayu salib. Hanya pelakunya bukan Yudas. Jadi kalau begitu sesuai jawaban AI itu, ya berarti Yudas Iskariot pahlawan lah, ya kan, seperti halnya Injil Yudas mengatakan Yudas itu pahlawan gitu ya. Nah, hati-hati. Artinya apa? Kita telah memperoleh karya keselamatan dalam Yesus Kristus sesuai dengan kebenaran firman Allah. Itu penting. Karena Rasul Paulus menyatakan itu ya, bahwa ia telah menderita, ia telah disalibkan dan dikuburkan sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Oh, itu mesti dipegang. Ya, sudah sesuai dengan kitab suci. Allah hanya akan bekerja dalam kehidupan kita dan juga atas seluruh dunia ini sesuai dengan kitab suci. Nah, kalau sudah terhadap kitab suci, lalu kita sendiri tidak punya kepastian, terus apa? Ya Pak, soalnya banyak yang bilang katanya kitab suci itu GPS Pak, God's Positioning System ya, seperti kita pakai Global Positioning System GPS. Lah itu Pak di tempatnya Gresik itu Pak, wah itu dituntun oleh GPS ke sana, kayak jalannya lempeng ya, ombo lebar ya. Lalu jalannya enak, banter BMW itu kan ya, BMW ya, cocok jus gitu. Banyak jalan disangka orang lurus. Jangan-jangan kayak gitu Pak. Ya itu jalan dunia ini. Tapi jalan firman tidak. Ya. Nah mari kita lihat Yohanes 10 ayat 11. Ini yang Yesus katakan. Akulah gembala yang baik. Apa ciri gembala yang baik? Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ketika kita bicara Yesus, kita bicara leader, pemimpin. Bandingkan aja dengan pemimpin dunia ini. Pemimpin dunia ini selalu mengorbankan orang lain untuk melindungi dirinya. Dia butuh pengawalan, khawatir ada sesuatu mencelakai dirinya. Di mana-mana begitu. Tapi Yesus gembala, dia justru melindungi domba-dombanya. Bukan domba-dombanya diminta menjadi bumper buat dirinya, bukan. Itu betul-betul berbeda.
Akulah gembala yang baik, dan ciri utama gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah itu leader. Nah kepastian itu saudara kita peroleh karena pernyataan-pernyataan Yesus dalam Alkitab. Itulah sebabnya ketika kita menghadapi ketidakpastian, kita harus back to the Bible, kembali ke Alkitab. Yesus bilang apa? Makanya banyak grup ya di WA saya itu aba gitu ya. Ayo baca Alkitab, ayo baca Alkitab, kan singkatannya kan. Kalau saya beda singkatannya, aba, Alkitab bilang apa. Alkitab bilang apa. Kembali ke situ saja. Kalau Alkitab tidak ngomong, atau Alkitab mungkin ngomong tapi tersirat, nah itu. Karena Alkitab itu saudara-saudara, walaupun ini sesuatu yang kuno nampaknya, tetapi ini relevan karena ini firman Tuhan. Nah, itulah sebabnya kita punya kepastian dalam karya penyelamatan yang Yesus kerjakan. Itu sekarang berarti kita punya kepastian keselamatan. Mau Tuhan panggil kapanpun, kita sudah di tangannya. Engkau tertulis di telapak tanganku. Coba kembali saudara lihat telapak tangan saudara. Halo. Telapak tangan, halo. Ada seperti huruf apa itu di situ? M itu apa ya? Hah? Menang. Ya, puji Tuhan lah ya. Kalau orang lain bilang tuh menungso mate, menungso mati, enggak. M memberkati, M menuntun, M menyembuhkan, M menang ya. Amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Engkau kutulis, kuukir di telapak tanganku. Loh, hidup kita itu di tangan Tuhan. Hidupku ada di tanganmu, kan gitu. Itu membuat semuanya pasti. Itu yang pertama. Jadi segala sesuatu bisa berubah. Coba saudara-saudara ingat bagaimana ketika Yesaya. Ya, Yesaya pasal 6 itu dikatakan, kalimatnya bagus sekali. Ketika Raja Usia itu mati, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Oh, itu keren. Kalimat itu keren. Raja Usia mati. Apa artinya? Pemimpin bisa berakhir. Periode kepemimpinan yang mungkin nyaman bisa berakhir. Lalu muncul ketidakpastian di situ. Siapa? Who is the next leader? Ya kalau itu kingdom di Alkitab perjanjian lama ya dynasty. Ya anaknya. Nah anaknya bisa memimpin lebih baik atau sama atau lebih buruk. Who knows? Gak ada yang tahu. Tapi Yesaya katakan di tengah-tengah trouble, ya, penuh dengan sudah kebingungan, kegalauan seperti itu, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Itu yang disebut unshakable kingdom. Ya, semua kingdom di dunia ini goncang, tapi ada unshakable kingdom. Makanya Pak Arifin kingdom ya, luar biasa ya, kingdom. Unshakable. Kerajaan yang tak tergoncangkan. Semua bisa goncang. Lihat kembali apa yang Daniel katakan tentang mimpi Raja Nebukadnezar. Oh ada patung yang tinggi besar. Oh boleh kepalanya dari emas, silakan. Itu Babel habis. Diganti apa? Media Persia goncang. Media Persia yang begitu kokoh di bawah pemerintahan Darius habis. Ganti dengan Yunani. Alexander the Great. Mau the Great apanya? Sudah habis Roma. Mau kekaisaran Roma bisa kuat apapun. Habis. Dan dikatakan hanya karena sebuah batu yang menggelinding. Yang kemudian kena kepada kaki patung. Yang terbuat dari besi campur tanah liat itu. Dan habis. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian. Kalau kita punya keyakinan seperti itu. Yes. Kita punya kepastian di dalam Kristus. Amin. Yang kedua, saudara-saudara, apa kepastian dalam Kristus selain kepastian keselamatan? Yang kedua, kenaikannya ke sorga yang kita akan rayakan nanti tanggal 29 itu ya oleh gereja-gereja Tuhan. Menjadi pengantara. Yesus naik ke sorga menjadi pengantara bagi kita dan menyediakan tempat. Menyediakan tempat bagi semua orang yang percaya. Di mana ada kepastian seperti ini? Di mana ada pemimpin agama yang bisa berkata seperti Yesus? Aku pergi nyediain tempat untuk lo. Sementara yang lain, aku pergi ke sana, ada tempat buat gue enggak ya? Tapi Yesus bukan hanya seperti yang lain berkata, apakah ada tempat buat saya? Aku yang nyediain tempat di situ.
Aku adalah pemilik sorga. Makanya saya senang sudah beberapa tahun yang lalu, saya lupa ya, 2 tahun lalu saya sampaikan ya. Menarik sekali memang melayani jemaat. Aneh-aneh permintaannya. Ada jemaat yang minta tolong saya, tolong Pak, papa saya. Kalau ini pernah saya ceritakan ya, mengingat saudara kembali ya. Papa saya sakit Pak, tolong Pak ke rumah, mungkin Bapak bisa mendoakan. Oke, saya datang ke rumah. Om, doa minta apa? Anaknya nyaut. Ya minta sembuh lah Pak. Toh aku enggak tanya kamu, aku tanya papamu. Om pingin apa? Pingin pulang Pak. Ya, pingin pulang rumah Bapak. Nah, gitu ya. Loh, beda toh jawabanmu toh. Kamu pingin papamu sembuh, papamu pingin pulang kok ya. Terus, lah ya Pak, saya sudah doa 3 tahun Pak. Mau pulang sana rumah Bapak. Kok enggak dipanggil-panggil ya Pak? Gitu ya. Jadi saya ngomong ya, soalnya Tuhan sediakan tempatnya itu belum siap Om. Begini loh Pak, kan Pak Petrus khotbah Tuhan Yesus berkuasa, ya pemilik surga ya. Lambok suruh malaikat kerja lebih cepat apa enggak bisa Pak? Jumlahnya diperbanyak gitu loh, ngerjain biar cepat gitu loh ya. Oh gitu ya, betul Om, betul, ayo doa Om, saya doa. Saya sambil doa tuh saya lihat anaknya cekikian. Ono ai pikiri papa ya. Tapi ya saya doakan untuk permintaan jemaat ya kan. Tuhan tolong Tuhan Engkau Maha Kuasa. Tuhan gerakkan malaikatmu sediakan tempat lebih cepat. 3 bulan kemudian betul dia pulang rumah Bapak. Ada yang mau didoakan? Pagi ini ada tak doakan ada biar lebih cepat tempatnya. Bukan karena ditagih pinjol ya, bukan ya. Banyak orang ditagih pinjol pengen cepat pulang rumah Bapak. Ada kepastian tempat yang Allah sediakan bagi kita. Dan Yesus Kristus menjadi pengantara kita, imam besar agung. Dalam beberapa bulan ini saya memberikan PA tentang surat Ibrani di radio. Seri surat Ibrani itu. Ketika bicara tentang Yesus Kristus penulis surat Ibrani luar biasa. Dia mulai bandingkan. Siapa itu malaikat? Kalian unggul-unggulkan karena waktu itu ada yang menyembah malaikat. Sampai lagunya kan juga gitu ya. I have a dream ya, malaikat. Nah, Yesus itu lebih tinggi daripada malaikat. Siapa? Musa. Yesus itu lebih setia daripada Musa. Musa setia sebagai hamba, Yesus setia sebagai anak. Siapa? Harun. Harun imam besar. Dia cuma setahun sekali masuk ruang Maha Kudus. Menurut imamat Lewi. Yesus tidak menurut imamat Lewi. Yesus menurut imamat Melkisedek. Itu keren. Makanya kalau belakangan ini maaf Bapak Ibu, maaf sekali lagi ya. Saya paling anti sebenarnya bicara tentang keuangan gereja. Tapi kadang keterlaluan deh jemaat. Perpuluhan dihukum Taurat sudah tidak ada gini-gini. Siapa bilang perpuluhan itu aturan Taurat? Perpuluhan itu aturan Melkisedek. Kalau masih menyangkal juga Melkisedek, saya tidak tahu mau bertuhankan siapa. Yesus Kristus itu imamatnya imamat Melkisedek, bukan imamat Harun. Memberikan persembahan kepada Tuhan termasuk perpuluhan itu aturan Melkisedek, bukan aturan daripada Harun, bukan. Nah, ketika kita beralih kepada Melkisedek, Yesus imam besar agung dikatakan yang saat kematiannya itu tirai tercari menjadi 2. Itu berarti sekarang mari kita miliki sifat yang berani dalam arti yang positif. Memiliki keberanian untuk menghadap takhta kasih karunia Allah. Tidak perlu diwakili oleh imam-imam itu. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita dapat masuk whenever, wherever, kapan saja, di mana saja menghadap takhta kasih karunia Allah. Berseru kepadanya kapanpun, enak sekali. Malah ada orang berkata, Pak, enak perjanjian lama ya Pak ya. Lo enak apa perjanjian lama? Lo kita hidup di zaman perjanjian baru di mana Kristus itu memiliki keimamatan yang jauh lebih unggul daripada Harun. Nah, sehingga apa? Ketika kita berdoa selalu in the name of Jesus Christ. Nah, tadi kita sudah menyanyi dalam nama Yesus. Ya. Itu sudah Yesus sediakan tempat bagi kita, dan satu kali dia berkata, kita baca Yohanes 14 itu, Yohanes 14 ayat 1 sampai 3, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal.
Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Perhatikan, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi yang pingin saudara di sorga itu bukan kita awalnya. Tuhan yang pingin kita bersama dia di sorga. Keren gak tuh? Sementara banyak orang, aku pingin ke surga, aku pingin ke surga, aku pingin ke surga. Alkitab berkata, Tuhan yang pingin kita di sana. Tuhan yang rindu kita di sana. Coba. Mari kita mau balas kerinduan Tuhan ini dengan terima kasih, dengan syukur. Terima kasih Tuhan. Mungkin aku masih menderita di dunia ini, tapi someday the cross will be replaced by the crown. Salib akan berganti mahkota. Rasul Paulus katakan, loh penderitaan yang kita alami sebagai orang percaya, hidup dalam mungkin bisnis, mungkin dalam studi, mungkin hidup kita sehari-hari, kita menaati firman Tuhan, kita disingkirkan oleh dunia ini. Penderitaan yang ku alami di bumi ini, di dunia ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan aku terima. Oh, itu kepastian kita. Masih ada menderita di bumi ini, ya. Tapi kuat di dalam Tuhan. Karena apa? Kita punya kepastian tentang pengantaraannya yang ajaib. Yang ketiga, Yesus naik ke surga, dia bilang, aku akan meminta kepada Bapa supaya dia mengutus Roh Kudus. Mengirimkan Roh Kudus untuk menyertai kamu selama-lamanya. Oh, ini lebih keren lagi. Yesus naik ke surga, nyediain tempat, Roh Kudus itu dikirim untuk apa? Menyertai kita selama-lamanya. Nah, apa saudara-saudara yang harus kita lakukan ketika bicara tentang Roh Kudus ini? Yohanes 14 ayat 25-26. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu, tetapi penghibur, Parakletos, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Wah, luar biasa. Karya Roh Kudus dalam hidup kita luar biasa. Nah, kalau kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, itu saudara-saudara tahapannya itu adalah saya taat dulu. Ya, taat pada Roh Kudus itu belajar taat. Ketika kita mau melakukan sesuatu yang salah, lalu Roh Kudus tegur, mari kita taati, terima kasih, aku disadarkan. Atau ada dorongan tuh baca firman, baca firman. Jangan, gampang lah firman tuh kapan-kapan bisa. Ini bisnis, ini sekali kontak kalau hilang bablas. Loh, sudah kebalik. Bisnis itu apapun bisa. Tapi baca Alkitab itu momen itu tidak sama. Kebalik. Kalau sudah pikir urusan bisnis itu sekali ini kalau tidak nanti hilang. Memangnya kalau saudara berusaha, kalau Tuhan tutup pintu bisa buka? Tidak bisa. Sebaliknya kalau Tuhan buka pintu, tidak ada yang bisa nutup. Amin. Itu ayat firman Tuhan, itu janji Tuhan. Kalau aku buka tingkap-tingkap langit, siapa yang bisa nutup? Dan saya sudah lihat cukup banyak jemaat yang aneh sekali. Saksiannya aneh-aneh. Ada satu jemaat tinggalnya itu di kota Jepara. Dia punya losmen kecil. Lalu ketika sudah urusan mebel-mebel itu sudah mulai banyak berkurang, dia sharing dengan saya, Pak Petrus. Waktu itu kami menangis, Tuhan ini sudah mebel sudah tidak kayak dulu, sudah decline. Ketika kami berserah kepada Tuhan, Tuhan terus ini gimana? Tuhan kirim. Ya banyak orang-orang dari Tiongkok sana, dari Taiwan dari Tiongkok itu ya, mengerjakan PLTU yang ada di Jepara. Nginepnya enggak semalam 2 malam, dulu semalam 2 malam. Sebulan gitu ya. Biar hotel di situ. Satu teman lagi di Bandung, dia mendirikan hotel dekat rumah sakit Hasan Sadikin. Nah setelah hotelnya jadi, lalu beberapa bulan dia baru sadar, waduh iya, itu rumah sakit umum daerah, biasa yang nengok tidurnya di rumah sakitnya, enggak di hotel, dekat rumah sakit. Karena mereka orang-orang yang biasanya BPJS ya, jadi orang-orang yang kurang mampu. Waduh Tuhan, aku bangun hotel dekat. Tak pikir kalau dekat rumah sakit nanti banyak orang tua pasien yang nengok pasiennya terus nginep di hotel.
Tapi dia serahkan tangan Tuhan. Engkau yang sudah menuntun, engkau yang memulai, aku sudah bergerak. Tuhan berkati. Betul. Tiba-tiba sudah Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung ada kerjasama dengan dokter Jerman. Oh, dari Jerman datang dokter-dokter, diinapkan di mana? Hotel terdekat. Ya di tempat dia. Berbulan-bulan coba. Nah, oleh sebab itu kita jangan batasi Tuhan. Kita bisa punya kepastian dalam ketidakpastian jika kita tidak mengatur Tuhan. Nah, kebanyakan kita tidak ngalami itu karena kita mengatur Tuhan seperti Naaman. Loh, sudah dikasih tahu kamu masuk saja Sungai Yordan 7 kali, keluar nanti kamu sembuh. Apa? Mestinya tidak gitu kata Naaman. Mestinya itu kayak itu dukun-dukun di mana tuh di Aram itu. Tangannya di atas kepalaku goyang-goyang. Itu lage itu mari inti. Ini cuma suruh masuk Sungai Yordan. Untung saudara-saudara, untung dia punya bawahan mau ngomong sama pimpinannya. Nah, ini jenderal dan untung jenderalnya mau dengar karena banyak jenderal sekarang tidak mau dengar lagi ya. Pak Wong disuruh yang lebih sulit aja mau. Bapak mau ini apalagi cuman justru karena gampang itu aku tidak mau gitu ya. God's way is simple way. Jalan Tuhan itu sebenarnya banyak yang sederhana. Kita yang bikin ruwet. Kita yang bikin ruwet. Pak, saya sakit gini. Dikasih tahu pendetanya sudah. Mungkin. Kamu naruh kejengkelan, kemarahan. Sudah ampuni orang itu. Nanti sembuh. Masa Pak dengan mengampuni sembuh? Nah ya. Dia ya. Ampuni dia. Terutama itu tadi saya bilang di kantor. Lidah mertua. Ampuni. Nanti sembuh. Sakit hati mertuanya. Begitu dia ngampuni. Ya sembuh. Oh, kuncinya memang di situ. Angelmen. Nah, justru itu karena saking sederhananya jalan Tuhan, kita itu lalu tidak terima, tidak gitu loh Tuhan caranya itu kutuk gini. Loh gimana? Nah, kita tidak akan pernah ngalami yang Tuhan katakan kalau kita mau ngatur Tuhan. Roh Kudus diberikan, taati sampai dikatakan oleh Rasul Paulus, aku menjadi tawanan roh. Tawanan roh itu sudah Tuhan pimpin saya kemana, saya ikut. Suruh ke sana ya saya manut, saya tunduk, udah itu aja. Ya. Nah, yang terakhir saudara-saudara yang keempat. Kita punya kepastian apa tadi? Kepastian keselamatan. Kedua, kepastian tempat di surga. Ketiga, saudara-saudara, penyertaan Roh Kudus menolong, membimbing, mengingatkan kita ya. Wah, itu luar biasa. Yang keempat adalah kepastian kedatangannya kembali. Dalam janji kedatangannya kembali dalam kemuliaannya, Yesus akan memerintah sebagai raja di atas segala raja sampai selama-lamanya. Yesus akan datang kembali. 1 Tesalonika 1 ayat 10. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Yesus akan datang kembali. Nah, kita mempersiapkan diri. Rasul Paulus katakan, aku sudah pertunangkan kamu seperti mempelai perempuan untuk diperhadapkan pada Kristus sebagai mempelai laki-laki. Itu kepastian kita akan menjadi mempelai perempuannya. Jadi harus bersolek, ya, harus bersolek, digosok tadi oleh Roh Kudus itu karakter-karakter yang buruk, ya, kebiasaan yang buruk. Kamu mau jadi mempelainya Kristus. Nah, 4 kepastian ini saudara-saudara membuat kita bisa kuat, bisa tabah dalam menghadapi ketidakpastian. Sementara orang ragu akan keselamatan dirinya, kita punya kepastian dalam Kristus. Sementara orang tidak tahu dan tidak pasti setelah kematian kemana, kita disediakan tempat. Makanya RIP buat saya bukan rest in peace. Buat saya relakan ia pulang. Itu RIP, relakan ia pulang. Ya, itu rumah Bapak, rumah kita semua. Di dunia ini kita cuma sementara. Saya senang anak muda kok bisa nyanyi putak, membawa apapun juga, itu keren Pak. Biasanya orang tua Pak. Setelah ku tak membawa apapun juga. Ya. Ini tadi anak muda Pak bisa nyanyi begitu, keren. Beri kemuliaan bagi Allah kita, keren. Biasanya anak muda tidak mau peduli tentang kehidupan di balik kematian, tapi ngajak kita loh anak muda nyanyi kayak gitu. Luar biasa. Tentu bukan berarti ya usah kerja yuk ngenteni mati ini kapan, bukan. Kita kerja ya, itu tugas kita, kerja keras, kerja cerdas. Tapi hati, kehidupan kita siapkan bertemu dengan Tuhan dalam kemuliaannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya.
hatiku tenang berada dekat. Pertolonganmu ajaib. Haleluya. Adakah di antara saudara yang masih diliputi oleh ketidakpastian akan hidup saudara, akan masa depan saudara? Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit pada hari esok datang kepadanya berseru. Firman Tuhan berkata, yang berseru kepadaku tidak akan kupermalukan. Aku mendengar, aku menjawab. Apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya. Saat ku kembali ke surga, hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roda kebenaran selama-lamanya. Hatiku tenang, hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau yang memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kaulah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib,
Haleluya. 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 Kami percaya, kami yakin damai sejahtera-Mu, ketenangan dari-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya. 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 Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Bapak, Hamba telah sampaikan apa yang Kau ingin Kau sampaikan. Biarlah kiranya kami memiliki kepastian oleh karena Engkau sendiri yang hadir dalam hidup kami. Karena kepastian keselamatan di dalam Yesus Kristus. Engkau yang telah menyediakan tempat bagi kami di sorga. Dan Engkau yang juga telah mengaruniakan Roh-Mu yang kudus untuk menyertai kami. Dan janji kedatangan-Mu membuat kami boleh didapati setia. Barang siapa yang didapati setia sampai akhir, mahkota kehidupan Engkau sediakan. Bagi anak-anak-Mu yang sedang dalam pergumulan, kami percaya pagi ini juga Engkau memberikan jalan keluar. Jamahan Tuhan itu ajaib. Dan dengan cara yang ajaib Kau pimpin anak-Mu menemukan solusi jalan keluar. Karena Engkau jawaban dalam hidupku. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kita semua berkata amin. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Remaster. Selamat pagi. Shalom warga kerajaan. Sangat senang menyambut kembali Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah pagi ini baik secara onsite maupun secara online. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di ibadah GBI Rock Semarang, selamat datang, selamat bergabung. We are glad you are home. Berikut Rock News minggu ini. Yuk KM, mari bergabung bersama dengan komunitas-komunitas yang ada di gereja ini untuk saling mendukung, saling membangun, dan bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Ayo, kita semakin mengenal karakter Kristus lebih lagi di Kingdom Training setiap bulan di minggu ketiga. Mari bersama-sama kita berdoa bagi bangsa, negara, kota, terlebih lagi, mari kita dukung pergerakan GBI Rock Semarang dan apa saja yang menjadi kerinduan Tuhan melalui gereja kita.
We help you to fulfill your destiny. Jangan jadi penonton aja. Yuk, kita melayani Tuhan bersama di tempat ini. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi kontak person berikut ini. Come on, let's go. Sekian Rock News minggu ini. Stay faithful and keep moving. God bless you. Shalom warga kerajaan. To have a wonderful life. Rahasianya lebih berbahagia memberi dari menerima. Dan kita melihat seorang tokoh di sini, seorang anak muda yang tidak mementingkan dirinya, dan dia dipilih oleh jemaat untuk menjadi deacon, diakon. Diakon itu apa? Pelayan. Semua orang mau jadi bos, semua orang mau jadi cukong. Tapi sedikit sekali yang mau jadi pelayan. Dan apa pelayanannya? Tidak kelihatan, tidak mengkilat, tidak moncer, yaitu mengurus janda-janda tua dalam pembagian, yaitu makanan mereka, kehidupan mereka. Dan itu dia lakukan. Itu pelayanan diakonia. Saudara, salah satu mereka adalah Philip. Ada 7 orang dipilih dari kurang lebih 10.000 orang ya. Waktu itu jemaat dipilih cuma 7. Jadi ini orang-orang istimewa. Dia punya honest report, punya nama baik di luar jemaat, penuh Roh Kudus, penuh hikmat, penuh dengan anugerah. Dan ketika terjadi aniaya hebat, Kisah Rasul 8 ayat yang pertama, maka Philip pergi ke Samaria. Dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Aku masih muda, aku belum menikah, dan sekarang ini mengalami aniaya karena mengikut Yesus. Dan di sana terjadi revival. Tuhan selalu memakai orang yang tidak mementingkan dirinya sendiri. Dan banyak orang menyerahkan diri, termasuk yaitu tukang sihir di Samaria. Ya, apa yang terjadi? Orang yang dianggap berpengaruh bertobat. Dan dia tanda orang rendah hati dan selfish. Dia tidak akui itu sebagai pelayanannya. Dia memanggil pemimpinnya, itu Petrus dan Yohanes. Dan melalui Petrus dan Yohanes, orang-orang di Samaria yang dulu menolak Yesus dibaptis dalam Roh Kudus. Setelah itu apa yang terjadi? Seorang malaikat dipakai oleh Tuhan, dan Roh Kudus memerintahkan dia untuk meninggalkan Samaria yang di tengah-tengah revival itu. Untuk kemana, saudaraku? Disuruh pergi ke padang belantara, ya, bahkan Gaza, saudaraku, ya. Maka saudaraku, dia seorang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau mau dipakai Tuhan, tidak bisa selfish, tidak bisa. Selfishness akan membuat orang jauh dari Tuhan, karena itu bukan sifat daripada Tuhan. We live by dying, we lead by serving. Kita memimpin dengan melayani, and we gain by giving. Kita mendapat keuntungan, yaitu dengan apa? Dengan memberi. Kan aneh ya, bertolak belakang dengan dunia ini. Malaikat Tuhan berkata, bangun, berangkat ke sebelah selatan menuju Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Dan ketika dia taat, dia bertemu dengan seorang Ethiopia. Dan dia adalah orang pertama yang dari keturunan Ham menjadi orang percaya. Dalam Kisah Rasul 9 selanjutnya, itu keturunan dari Yafet, yaitu Cornelius, menjadi orang percaya. Dan kita tahu bagaimana selesai dia melayani pejabat dari Ethiopia ini, dia diraihkan pergi ke Asdod. Asdod juga kota di daerah Gaza, saudaraku. Ya, apa yang terjadi? Kemudian kita baca Kisah Rasul pasal 21, ada reward daripada Tuhan buat orang yang selfless. Bagaimana dia sampai ke Kaisaria? Catatannya 25 tahun dia ada di sana, sampai ketemu Rasul Paulus. Dan dia punya 4 orang putri yang hebat, anak darah, 4 virgin. Ya, 4 virgin, ada hidupnya suci, dan mereka semua bernubuat. Apa ukuran seorang hamba Tuhan? Kedekatannya, ketaatannya kepada Tuhan. Make yourself available. Hiduplah selfless, dan keluargamu akan diberkati. Anak-anakmu menjadi hamba-hamba Tuhan. 4 orang anak darah.
yang semuanya bernubuat. Jangan percaya mesti ada satu yang ngaco. Empat-empatnya semua dipakai Tuhan. Karena Tuhan memberkati keluarga kalian, warga kerajaan Allah. In Jesus name, amin. Baik, shalom Bapak Ibu, saya minta waktunya sebentar untuk menyampaikan informasi tentang seminar pasutri yang akan diadakan tanggal 6 Juni ya. Tanggal 6 Juni tidak terasa masih kurang lebih sisa 2 minggu ke depan ya. Kami, saya dan istri tetap mendorong, mengingatkan rekan-rekan, teman-teman, Bapak Ibu yang belum mendaftar sampai hari ini ya. Kami melihat bahwa banyak antusias yang ada ya. Walaupun mungkin ada kendala, ada apa, tapi antusias itu tidak padam ya. Dan kami terus mendorong, mengingatkan, mari ya kita sama-sama bagi Bapak Ibu yang belum mendaftar untuk mengikuti seminar hari Jumat tanggal 6 Juni yang akan datang, kami mendorong untuk bisa segera mendaftar karena pendaftaran kami akan tutup tanggal hari Kamis 22 Mei yang akan datang ya. Untuk info pembicara dan testimoni dan segala biaya pendaftaran yang ada, semuanya ada. Bagi Bapak Ibu mungkin ada yang mau bertanya kepada kami, silakan kontak langsung dengan kami. Ya, kami mendorong sekali lagi karena kami tahu orang-orang yang mengikuti seminar itu bukan karena dia punya masalah dan sebagainya ya, tapi kami juga paham bahwa kadang hidup ini perlu dicas. Ya, kadang hidup ini, kehidupan pernikahan itu perlu ada maintenance-nya, ada yang perlu diingatkan. Ya, kita yakin dan percaya bahwa lewat seminar pasutri yang ada, kita akan semakin diingatkan, dikuatkan lagi menjadi keluarga-keluarga Kristen yang tetap kokoh, ya, tetap kuat di zaman yang tidak baik-baik saja. Ya, itu mungkin istri saya ada ingin menambahkan. Ya, jadi kami mendorong sekali lagi bagi Bapak Ibu yang belum mendaftar, ya silakan menghubungi saya atau istri saya, ya karena pendaftaran sekali lagi kami buka sampai 22 Mei. Saya yakin dan percaya, sekali lagi kami yakin dan percaya ada maksud Tuhan, ya ada sesuatu yang Tuhan ingin bicara bagi setiap keluarga-keluarga yang ada yang sudah mendaftar dan mengikuti akan mengikuti seminar ini, ya. Kami juga mendorong mungkin ada pasangan suami istri yang kalau suaminya berhalangan atau istrinya berhalangan, salah satunya mungkin berhalangan, tetap kami mengundang ikut. Tidak apa-apa, tidak perlu harus suami istri harus hadir. Ya mungkin pada hari itu suaminya berhalangan, istrinya bisa, mari silakan sama-sama kita menerima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Amin. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Ya, terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, diberkati pada hari ini Bapak Ibu Saudara, amin. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Petrus yang sudah memberikan berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang akan membalas kebaikannya. Amin. Oke, sebelum pengumuman selanjutnya, apakah di sini ada yang baru pertama kali hadir? Boleh angkat tangannya? Ada? Kayaknya di belakang situ. Ada? Sebelahnya Iva? Sudah pernah? Oh sudah, oke. Semuanya jemaat yang setia ya. Oh ada, boleh KSO diberikan souvenir dan salam. Selamat bergabung. Kami mengundang Bapak Ibu untuk datang kembali untuk ibadah di tempat ini minggu depan jam 9 pagi. Oke. Untuk pengumuman selanjutnya, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah memberikan support dan doanya
atas kegiatan KGC Night 4.0 yang sudah terlaksanakan kemarin. Terima kasih semuanya. Dan selanjutnya ada pengumuman Kingdom Training. Akan diadakan pada hari Rabu 21 Mei 2025 dengan pembicara Ibu Dr. Krisna Wijaya. Bertempat di gereja kita jam 19 malam. Oke, dan seluruh KM juga dialihkan ke Kingdom Training ini ya semuanya. Selanjutnya minggu depan ini ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus tanggal 29 Mei 2025 di GBI Rock Semarang jam 9 pagi ya. Jadi jangan lupa untuk ikut ibadah kita pada tanggal 29 Mei 2025 jam 9 pagi di Rock Center. Selanjutnya untuk ibadah minggu depan kita akan dilayani oleh Ibu Dr. Krisna Wijaya jam 9 pagi di tempat ini. Dan selanjutnya ada informasi persembahan. Kita bisa menggunakan dua cara, bisa menggunakan amplop yang putih yang ada di belakang di sebelah pintu masuk itu, dan juga kita bisa menggunakan QR code dengan kode unik di belakangnya, 01 untuk perpuluhan, 03 untuk persembahan, dan 05 untuk pembangunan. Oke, sekian informasi dari saya. Mari saya undang kita semua untuk sama-sama bangkit berdiri kembali. Kita mau sama-sama berdoa untuk persembahan dan akan ditutup doa berkat oleh Bapak Gembala. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu pada pagi hari ini, untuk setiap kasih-Mu, untuk setiap firman-Mu yang sudah kami dengar ya Tuhan, dan kami tangkap dengan baik ya Tuhan. Kiranya setiap kami Tuhan, kami percaya ya Tuhan, bahwa setiap kepastian hidup kami itu semua sudah Engkau jamin Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Bapak, kiranya lewat hidup setiap kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang, bisa menjadi perpanjangan kasih-Mu Tuhan bagi orang di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan memberikan yang terbaik Tuhan. Kiranya berapapun nominal yang kami berikan ya Tuhan, itu semua sesuai dengan rencana-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian, segala hormat, segala sanjungan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Ya, sebelum kita akan sama-sama doa berkat, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih buat Pastor Petrus yang sudah melayani kita pagi hari ini. Saya tertarik dengan judulnya, kepastian di tengah yang tidak pasti ini ya. Saya percaya bahwa apa yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita ini semuanya tidak ada yang pernah kebetulan. Saya ingat betul Bapak Ibu Saudara, apa yang Tuhan sudah tetapkan buat hidup kita itu tidak ada yang pernah kebetulan, dan itu pasti. Saya beberapa waktu lalu sempat ada bersama-sama dengan anak saya di sebuah tempat yang cukup ramai, dan kemudian dari jauh saya melihat seseorang yang saya kenal, tetapi saya berharap dan berusaha untuk kalau bisa nggak usah ketemulah gitu ya. Bukan ada sesuatu yang negatif, tapi lebih baik menghindar dulu lah, seperti itu. Saya bilang sama anak saya. Kemudian selesai, saya duduk di sudut tempat di mana keramaian itu ada. Tahu-tahu orang ini tuh nyapa saya, Bapak Ibu Saudara, Pak Roy gitu. Padahal sudah tak hindari, kalau bisa jangan ketemu. Tapi itulah, kalau Tuhan yang mau itu kita nggak bisa nolak, Bapak Ibu Saudara. Jadi percayalah, kita ini bagian dari warga-warga kerajaan. Tuhan sudah tetapkan yang terbaik buat setiap kita. Mari sama-sama kita akan berdoa. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu Tuhan, bahwa firman-Mu ya dan amin. Dan kami yakin apa yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup kami, semuanya tidak ada yang pernah kebetulan. Bahkan hari ini kalau kami boleh ada bersama-sama untuk mendengar kebenaran firman-Mu, apa yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Petrus, kami percaya Tuhan memberkati hamba-Mu ini Tuhan.
Berkati pelayanannya, rumah tangganya, dan semua aktivitas, bahkan apapun yang dikerjakan, Tuhan Allah yang akan memberkati dengan cara-cara yang ajaib. Dan kami yakin firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu yang mengubah cara pandang kami, cara pikir kami, dan terlebih mengubah cara hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat hadirat-Mu yang kami boleh rasakan pada pagi hari ini. Dan kami percaya Engkau Allah yang setia. Bahkan karya-Mu di dalam setiap hidup kami itu pasti tidak akan pernah gagal. Meskipun kami belum melihat semuanya, tetapi kami yakin janji-Mu ya dan amin. Terima kasih Bapa, dan kami bersyukur, kami menyerahkan akan semua apa yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup kami, untuk kami terus melangkah di dalam kebenaran-kebenaran firman-Mu. Bahkan firman-Mu sendiri yang berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita dengan otoritas-Mu. Kembali hamba-Mu berdoa, mintakan berkat yang terbaik buat setiap tangan-tangan yang terangkat pada pagi hari ini. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, dan segala apapun yang akan kau kerjakan, Tuhan sendiri akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan sendiri menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Bapa, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.